Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri 'azamati dhatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, al-ulama, al-asatidah, al-masyayikh, para alim, para ulama, para guru, tokoh masyarakat, dan juga para ustadz, khusus sahibul musibah Ustaz Haji Muhammad Yasin beserta segenap keluarga besar Bang Arifin, Ustadz Deden Supriyatna, Ustadz Haji Muhammad Samin, Bang Jajam, dan Ketua WC Kecamatan Pesanggerahan Ustadz Al-Arifin, segenap jamaah majelis tahlil yang dirahmati oleh Allah. Malam hari ini kita berkumpul di sini. Malam hari ini kita berjumpa kembali di sini. Pertama adalah untuk mendoakan almarhum, mendoakan rombongan-rombongan almarhumun dan almarhumat yang kita kirimkan hadiah dari bacaan-bacaan kita, dari surah Yasin sampai doa nanti kita kirimkan kepada almarhum dan almarhumah, khusus kepada saudara kita, abang saya yaitu Bang Arifin. Mudah-mudahan Allah menyampaikan semua bacaan-bacaan yang sudah kita lantunkan tadi. Rasulullah SAW bersabda bahwasannya mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mughawwith. Tidaklah seorang mayit di dalam kuburnya itu kecuali seperti orang yang terombang-ambing, orang yang tenggelam dalam lautan dan meminta tolong. Semua keadaan mayit kebanyakan seperti itu. Minta tolong kepada keluarganya, minta tolong kepada siapapun yang kira-kira bisa memberikan pertolongan. Kalau memang kita mendoakan almarhum di sini, maka doa kita sampai, maka almarhum di sana insya Allah dalam keadaan bahagia. Almarhum di sana insya Allah dalam keadaan tenang. Udah tidak seperti lagi kalori ilmu ruwit, sudah seperti lagi orang yang terombang-ambing, orang yang dibawa ombak ke sana kemari karena sudah punya pegangan. Saya lihat di sini orang pada punya pegangan semua. Ada yang pegangan rokok, ada yang pegangan aqua, pegangan apaan Ali? Pegangan singkong. Nah di sana mayit kalau sudah Allah kirimkan, kalau sudah Allah sampaikan doa-doa yang dibacakan oleh keluarga yang masih hidup, maka di sana insya Allah sudah dalam keadaan bahagia. Ada satu hikayat, ada satu cerita bahwasannya seorang soleh bermimpi. Dia bermimpi di tengah tidurnya ini, maka dia dihadapkan satu makbarah atau satu komplek pemakaman. Nah di sana itu orang-orang pada keluar dari kuburnya masing-masing. Setiap orang yang keluar dari kuburnya masing-masing ini mencari, memungut sesuatu yang entah apa di situ. Nah kemudian ada seorang yang dia diam saja di kuburannya, tidak berebut dan tidak memungut apa yang dipunguti oleh mereka, kebanyakan ahli kubur waktu itu. Kemudian orang soleh ini tanya dalam mimpi ini. Orang soleh ini kemudian tanya, itu mereka pada ngapain saudaraku? Oh itu Pak, itu mereka sedang memungut, mereka sedang mengambil doa-doa yang dikirimkan oleh orang-orang muslim yang masih hidup. Doa yang kita kirimkan, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
Ya Allah, berikanlah ampunan, berikanlah maghfirah untuk orang-orang muslim yang hidup maupun yang sudah mati. Itu nyampe ke sana. Dan itu berebut orang-orang ahlul kubur, berebut orang-orang yang memang tidak dapat kiriman. Orang soleh ini kemudian tanya, loh kok sampean nggak ambil? Kenapa sampean kok nggak ikut berebut, nggak ikut ambil apa yang dikirimkan secara jamaah itu? Tidak, karena saya tahu anak saya akan mengirimkannya. Saya yakin Sahal sama Reza begitu tuh. Amin ya Pak? Sahal, Reza dan keluarga almarhum, apalagi ponakannya Ustaz Yasin, saya tahu semuanya soleh dan solehah. Keluarganya juga keluarga yang semuanya ngaji, semuanya yang tahu baca Quran, tahu fadilahnya kirim-kirim doa. Maka nanti di sana almarhum juga udah nggak perlu berebut, cukup mengharapkan apa yang dikirimkan dari keluarganya, dikirimkan dari anak-anak, dari putra dan juga dari kerabatnya. Selesai dari mimpi ini, kemudian orang soleh itu bertanya, sebelum selesai, orang soleh itu bertanya, memang siapa anak? Anak sampean itu siapa? Ada di pasar sebutlah pasar Bintaro misalnya, di pasar Mikro Bintaro, dia dagang di situ, coba cari besok. Selesai mimpinya, besok pagi betul saudara, dicari oleh orang soleh ini. Di sana ada seorang pemuda yang memang lagi jualan, yang memang lagi berdagang, tapi sambil dia melayani mulutnya itu nggak berhenti melafazkan sesuatu. Ditanya, wahai anak muda, apa yang sedang kamu baca? Saya sedang menghatamkan Al-Quran. Hatam Al-Quran, emang buat apa? Saya kirimkan kepada orang tua saya. Saya kirimkan kepada almarhum orang tua saya, khusus orang tua saya. Yang demikian ini hadirin, doa yang khusus memang kita hadiahkan, apalagi dari anak yang soleh. Ini membuat almarhum, membuat keluarga kita, kerabat kita yang sudah meninggal ini nggak perlu berebut lagi. Yang namanya udah ada kiriman khusus, nggak perlu kita antri, nggak perlu kita kemudian nungguin panggilan atau nungguin kiriman, karena udah pasti ada yang mengirimkannya. Saya yakin Bang Arifin nanti di Musola Al-Jihad, di Masjid Al-Jihad, itu pasti akan dikirimkan oleh jamaah-jamaah masjid dan musola. Karena beliau ini adalah orang yang memang aktif di masjid juga, di musola juga, musola yang dua-duanya namanya Al-Jihad. Ini satu grup apa gimana ya? Satu RW. Satu RW. Jadi ada musola, ada masjid. Di sini juga ada nih, saya pikir ini satu grup apa ya? Hibdul Rohim sama Hibdul Rahman. Mungkin satu grup. Jadi anak perusahaan namanya itu. Yang mungkin ada subsidi silang. Di antara doa-doa yang dikirimkan khusus untuk almarhum, doa wahbah yang isinya adalah Allahumma awsilil thawaba ma qara'nahu min suratil Baqarah, min surat Yasin dan seterusnya. Ya Allah, terimalah dan sampaikanlah apa yang sudah kami bacakan kepada almarhum, ini pasti sampai kepada almarhum. Amin. Jadi almarhum gak perlu rebutan lagi. Ini pertama yang ingin saya sampaikan. Yang kedua hadirin, dalam acara semacam ini kita berkumpul. Ini ada 3 dzikir. Yang pertama yang disebut dengan dzikru mahasinil mauta atau dzikru mahasinil mayyit, yaitu menyebut kebaikan-kebaikan dari almarhum. Karena Rasulullah SAW bersabda, udhkuru mahasina mautakum. Sebutkanlah kebaikan-kebaikan orang yang meninggal di antara kalian. Kita menyebutkan kebaikan Bang Arifin sebagaimana tadi Bang Jajam sudah menyampaikan, orangnya aktif, ketua pertama Zahratul Buldan, di mana-mana juga di masyarakat juga aktif, semua kenal. Maka itu adalah bagian dari menyebut kebaikan-kebaikan almarhum. Hadirnya kita di sini selain untuk mendoakan, yang berikutnya adalah untuk dzikru mahasin, yaitu untuk menyebutkan kebaikan-kebaikan dari Bang Arifin. Saya yakin Bang Arifin orang baik. Orang baik itu kelihatan dari kebiasaannya.
kalau kebiasaannya ngaji, maka saya yakin banget begitu sakit dan beberapa kali nggak hadir ngaji, maka yang terbesit dalam pikiran pertama kali, gua kangen ngaji, gua pengen ngaji. Saya yakin banget karena kebiasaannya adalah ngaji. Dan kalau kebiasaannya di empang, ya kangennya di empang. Gua kangen kayaknya. Kalau kebiasaannya di panggung, kangen kayaknya aman, pengen. Tapi nggak ada yang seperti itu hadirin. Biasanya orang kalau dalam keadaan sulit, kalau dalam keadaan dia itu diberikan musibah atau bala dari Allah, pasti yang diingat adalah yang baik-baik. Pengen banget bisa ngaji, walaupun kemarin-kemarin belum sempat ngaji. Pengen banget bisa banyak-banyak sedekah, walaupun kemarin itu sedekahnya kebiduan. Sedekah sih kebiduan. Pengen banget. Orang-orang yang dalam kesulitan ini biasanya punya keinginan-keinginan yang lebih baik. Di situ keluarlah fitrahnya atau sifat aslinya. Sifat aslinya itu baik pada dasarnya. Itu orang yang biasanya nggak baik. Kalau dalam keadaan terjepit jadi baik. Apalagi kayak Bang Arifin yang memang udah baik, pasti ketika dia dalam keadaan sakit, ketika dalam keadaan diberikan musibah berupa cobaan penyakit ini, saya yakin kerinduannya adalah untuk kembali ngaji, kerinduannya adalah untuk kembali bisa kumpul, untuk bisa memberikan manfaat kepada masyarakat. Ini diantara kebaikan-kebaikan almarhum yang bisa kita sebutkan sebagai zikru mahasinil mauta, atau menyebutkan kebaikan-kebaikan orang yang mati. Kalau orang sudah meninggal, jangan lagi kita sebut keburukan-keburukan yang nggak boleh. Kalau sudah meninggal, jangan lagi kita sebut aib-aibnya. Sebutlah, ingatlah kebaikan-kebaikannya. Udah meninggal. Kita hadir di sini, yang pertama, zikir yang pertama adalah zikru mahasinil mauta, yaitu menyebutkan kebaikan-kebaikan dari almarhum dan almarhumah. Bil khusus Bang Arifin. Kemudian yang kedua, hadirin, selain menyebut kebaikan-kebaikan dari almarhum, kita hadir di sini adalah untuk zikrul maut, untuk mengingat nu'aran maut, tahu maut? Yang namanya kematian. Untuk mengingat yang namanya kematian. Dengan mengingat kematian, maka insya Allah hidup kita ini lebih terarah. Dengan mengingat kematian, maka kita tidak akan sembarangan. Kalau orang nggak ingat mati, itu biasanya sembarangan. Karena dia tahu seolah-olah sehat aja, seolah-olah dia kuat aja. Dia nggak ingat bahwa nanti suatu saat akan lemah lagi. Mengingat kematian ini, hadirin, dipesankan oleh diantaranya oleh penyair Sahih Syammir wala tazal dzakiral maut tifanisyanuhu dolalum mubinu. Wahai sahabatku, bersiap-siaplah dan janganlah engkau berhenti, janganlah engkau berhenti mengingat kematian, karena lupa akan kematian itu adalah kesesatan yang nyata. Tadi saya katakan orang yang lupa mati, bawaannya ingatnya bahwa dia hidup terus, dia gagah terus, gak pernah sakit, itu Fir'aun. Tahu Fir'aun Bapak? Fir'aun itu gak pernah sakit, sehat terus, makannya dikit tapi badannya kuat, meleknya juga banyak, begadangnya kuat tapi badan nggak boyo, badan kuat-kuat aja, sakitnya nggak pernah. Fir'aun itu sehat terus, padahal makannya dikit, tidurnya dikit, tenaganya kuat. Jadi bukan sembarangan kalau orang-orang tukang-tukang sihir Mesir saat itu tunduk pada Fir'aun, karena memang dia orang kuat, sakit nggak pernah, makan juga dikit, tidurnya jarang, tapi badan masih kuat. Ada nggak di sini yang begitu? Kagak pernah sakit, tidurnya dikit, begitu melek terus, dan nggak pernah yang namanya capek. Tidak pernah diberikan penyakit oleh Allah. Ini istidraj dari Allah yang membuat Fir'aun itu kemudian sombong.
yang membuat Fir'aun itu kemudian merasa bahwa nggak ada orang di Mesir ini kecuali saya yang paling kuat. Maka Fir'aun bilang, ana rabbukumul a'la, kata Fir'aun, saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Sombong itu, karena nggak pernah merasa sulit, nggak pernah diberikan kesulitan. Allah memberikan ini untuk orang-orang yang kafir. Ini disebut dengan istidraj. Dikasih enak, terus dikasih sehat, terus dikasih kaya, tapi makin lama makin jauh dari Allah. Namanya istidraj. Na'udzubillah, na'udzubillah. Dengan mengingat kematian, itu artinya kita mengingat bahwa satu waktu kita pasti akan tua, satu waktu kita pasti akan sakit, satu waktu kita pasti akan lemah, satu waktu kita akan kembali seperti anak-anak lemahnya. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'lamun. Dan orang yang Allah berikan, yang kami berikan umur panjang, maka akan kami kembalikan seperti awal penciptaan, kayak anak-anak lagi. Jalannya udah susah. Bocah kan kalau baru belajar jalan dikit jatuh ya. Nanti udah tua balik begitu lagi. Ini mengingat kematian bukan hanya mengingat bahwa nanti kita akan dikubur, tapi mengingat bahwa kita lemah lagi. Satu waktu kita pasti akan lemah, akan tua. Tadi yang masih enak semua makan sate, sekarang rasanya udah gak enak, udah pada ompong gini. Yang tadinya makan apa aja gak ada pantangan, ini dikit-dikit baru ngeliat melinjo aja kayaknya udah asam urat naik, belum makan itu karena lemah. Memang akan seperti itu yang namanya kehidupan. Mengingat kematian artinya mengingat kelemahan kita, dan juga khususnya mengingat bahwa nanti kita akan nyusul almarhum. Hadirin jamaah rahimakumullah. Namun mengingat kematian ini jangan sering-sering juga. Jangan sering-sering. Apalagi yang belum kawin. Kalau sering-sering, apalagi yang baru kawin, pengantin baru. Kalau sering-sering ingat mati, nggak bakal jadi itu malam pertama. Tanyain, Mas, ngapa Mas saya kok kagak dipegang-pegang? Saya takut mati. Kagak jadi, nggak bakal jadi malam pertama, karena ingat kematian. Diajak kerja, ayo bang, kerja, udah masuk ini absen jam 7. Enggak, saya ingat mati, pengen ibadah aja. Kalau seperti itu, terlalu sering mengingat mati, maka nggak akan jalan dunianya. Padahal dunia itu juga ladang akhirat. Padahal dunia itu adalah satu tempat di mana kita harus bisa meraih sebaik-baiknya untuk bekal akhirat. Kerja di kantor, di pasar, itu ladang akhirat semuanya. Maka jangan kemudian sering-sering ingat mati. Minimal saudara, ingat mati itu 5 kali sehari. Minimal 5 kali sehari. Ketika kita sholat tuh ingat mati. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku itu adalah milik Allah. Kita sujud, ingat lagi kepada tanah. Sujud kita itu kita akrab sama tanah, hadirin. Tanah yang kita cium di musola al-jihad, tanah yang kita cium di masjid al-jihad, itu tanah yang sama. Buminya bumi yang sama, itu juga. Kalau kita dari hidup sudah sering nyium tanah, dari hidup kita sudah sering mencium bumi, maka nanti namanya dohmatul qabr. Itu siksaan yang setiap orang tidak akan bisa lepas kecuali para nabi. Pasti itu yang namanya mayit pertama kali akan dijepit sama tanah. Cuma bedanya orang yang sholat kayak jamaah yang hadir di sini, amin, itu dijepit sebagaimana ibu meluk anaknya. Enak apa kagak? Enak. Kenapa bumi bisa seperti itu, tanah bisa seperti itu? Karena tahu, oh ini yang setiap sehari sekali mencium aku, yang setiap sehari sekali ini akrab dengan aku. Dia ingat bahwa dia akan kembali kepadaku. Aku sudah rindu, kemana aja nak? Ibu bumi bilang begitu. Kemana aja nak, saya sudah rindu. Dipeluk, betul dijepit, tapi jepitannya adalah jepitan kasih sayang. Sebagaimana ibu yang kangen, yang rindu,
anaknya kembali ke pelukan tanah atau ke pelukan ibu bumi itu. Ini dijelaskan oleh Syekh Ihsan Jampes dalam syarah Irsyadul Ibad yang namanya Manahijul Imdad. Emang seperti itu. Kita mengingat kematian minimal 5 kali sehari ketika kita sholat. Ingat bahwa kita akan kembali ke tempat sujud kita, yaitu kembali ke tanah. Itu aja. Yang lain-lain waktunya kerja, ya ingatnya jangan ingat mati. Emang tanggung jawab. Waktunya narik, jangan ingat mati. Pada lari pelanggan semuanya. Waktunya jualan juga jangan ingat mati. Karena itu tanggung jawab bagi penjual kepada pembelinya. Zikrul maut yang kedua. Yang pertama, zikrul mahasinil mauta. Yang kedua, zikrul maut. Kemudian yang ketiga, hadirnya kita di majlis-majlis semacam ini adalah tentunya untuk zikrullah, untuk mengingat Allah. Kita menyebut nama Allah, itu artinya kita berusaha untuk mengingat Allah. Selepas dari sini, kalau bisa terus masih mengingat Allah. Apa yang tadi udah dipimpin oleh Ustadz Deden masih terus la ilaha illallah, masih terus saja, nempel terus saja. Orang sini begitu semua nih ya. Rapi sholat masih zikir, rapi tahlil sampai rumah masih la ilaha illallah. Karena nempel banget. Bacanya yang tadi udah dibaca sama-sama, nempel banget. Ini mengingat Allah. Tentu mengingat Allah atau zikrullah mulai dari tawassul kita, pembacaan surah Yasin, bacaan surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian zikir, tahlil itu sendiri, la ilaha illallah, tasbih. Ini zikir yang ada beberapa tingkatan hadirin. Tingkatan zikir itu ada 4. Yang pertama ada yang disebut dengan zikir ghaflah. Zikir tapi lalai. Zikir nyebut nama Allah tapi pikirnya kemana-mana pikirannya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, ya Allah berkatnya, ya Allah berkatnya, jadi berkat gitu ya. Berkat yang ingat. Atau pikirannya kemana nya, gak berkat kayak apa aja pokoknya ya, dia orang pulang, dia berangkat tadi lagi habis diomelin bininya, yang diingat bininya mau aduh kapan dikunciin dan gue pulang rumah. Yang diingat bukan Allah, namanya zikir ghaflah. Boleh nggak ya semacam ini? Boleh. Jangan kita berhenti dalam zikir ghaflah. Jangan bosan-bosan kita berhenti meskipun kita lalai, meskipun pikiran kemana-mana, jangan berhenti zikir. Karena adanya kita zikir meskipun dalam keadaan ghaflah atau lalai, itu mending, lebih bagus, lebih baik ketimbang kita agak zikir sama sekali. Udah bagus baca la ilaha illallah pikiran kemana-mana, ketimbang kagak baca la ilaha illallah atau nyebut yang lain. Nyebut yang memang tidak Allah kehendaki. Nyebutnya apa aja disebutin, semua yang kasar-kasar. Mendingan zikir meskipun hatinya lalai, hatinya kemana-mana. Ini zikir tingkat yang pertama. Jangan berhenti zikir meskipun hati kita lalai, karena zikir dalam keadaan hati lalai itu lebih baik ketimbang kagak zikir sama sekali. Dan kemudian harapan kita ketika kita sudah zikrullah meskipun lalai hati kita, pikiran kemana-mana, mudah-mudahan Allah angkat kita kepada tingkat zikir yang lebih tinggi, yang namanya zikrul yaqdah, ad-zikrullah atau ad-zikru ma'al yaqdah. Zikir dalam keadaan terjaga atau sadar. Kita baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Sadar kita, Allah yang maha suci, aku memuji Allah. Allah yang maha suci, aku memuji Allah, dan Allah yang maha agung. Terus hati kita juga menghayati apa yang kita baca. Ini yang namanya zikir yaqdah. Yang namanya zikir dalam keadaan terjaga, tahu apa yang kita baca, arti yang kita baca itu kita paham, meskipun pahamnya hanya sebatas pahamnya secara global saja, nggak apa-apa. Nggak tahu persis artinya Yasin, tapi tahu bahwa itu adalah kalamullah, bahwa kita sedang melantunkan firman Allah, itu berarti sudah yaqdah atau sudah terjaga dalam zikirnya. Zikir tingkat yang kedua ini yang lebih tinggi dibanding tingkat yang pertama. Jangan berhenti di situ. Jangan kemudian puas dengan zikir yaqdah. Al-Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Jangan berhenti hanya sampai di situ.
kita paham atau kita mengerti yang kita baca, jangan. Tapi hendaklah kita mohon kepada Allah diangkat lagi kepada zikir yang lebih tinggi, yang namanya zikrul hudur, yaitu zikir dengan senantiasa hati kita hadir di hadapan Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah, saya tanya, waktu kita paham artinya la ilaha illallah, artinya apa ya? Tidak ada Tuhan selain Allah. Itu waktu kita menghayati, maka kita merasa ada di hadapan Allah, maka enggak? Kalau sudah merasa di hadapan Allah, maka ini yang disebut dengan zikrul hudur. Ada aku dan aku membaca ini, hatiku hadir di hadapan Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah saja yang aku sembah, Allah saja yang aku tuju, Allah saja yang aku maksud, Allah saja, dan Allah saja, semuanya Allah saja. Itu namanya zikrul hudur. Hati kita hadir di hadapan Allah. Hati kita hadir benar-benar merasakan bahwa Allah mengawasi kita. Zikrul hudur ini masih meniscayakan adanya aku yang zikir dan Allah yang mazkur, yang disebutkan. Seorang yang sudah sampai tingkat sini, maka dia masih merasa bahwa aku zikir dan Allah yang aku sebutkan, aku menyebut dan Allah yang Allah sebutkan. Jadi masih ada aku dan Allah. Apakah ini tingkat yang paling tinggi? Belum. Jangan berhenti sampai di sini, jangan puas sampai zikir yang namanya zikrul hudur, karena ada tingkat yang lebih tinggi lagi yang disebut dengan zikir ma'al ghaibah, ma'al ghaibati ghairih, yaitu zikir dengan senantiasa hilangnya, sirnanya selain Allah. Dalam tingkat yang sebelumnya tadi, zikir hudur, masih ada aku ustaz, aku zikir dan Allah yang aku zikir, aku menyebut dan Allah yang aku sebut. Berarti masih ada aku dan masih ada Allah. Masih ada dualitas di sini, masih ada dua sisi, ada aku dan ada Allah. Kalau sudah sampai tingkat yang lebih tinggi, maka zikirnya adalah zikrul ghaibah, zikir di mana semua selain Allah sirna, termasuk keakuan, termasuk akunya si ustadz itu hilang, termasuk akunya saya juga hilang. Jadi tidak merasa bahwa aku itu ada. Jadi yang zikir siapa? Yang zikir hanyalah Allah. Semuanya Allah. Ini yang kadang-kadang disebutkan la wujuda illallah, yang awalnya la ma'buda illallah, la maksuda illallah, la mawjuda illallah. Nggak ada yang wujud termasuk diri kita, ini nggak ada. Jadi cuma Allah yang ada. Pada tingkat yang paling tinggi ini, maka orang-orang tasawuf kadang-kadang mengalami sesuatu yang disebut dengan fana. Fana itu artinya sirna, hilang, jadi cuma ada Allah saja, dia tidak sadar. Ini pada ngantuk apa waktu ini? Zikir yang paling tinggi ini bisa kita dapatkan dengan karunia Allah. Qul bifadlillahi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Itu semua karena fadl, karena karunia Allah, bukan karena kebisaan kita. Maka hendaklah kita bergembira karena itu dari kita, karena itu dari Allah, bukan dari kita. Bisanya kita hadir di sini, zikir bukan kita, tapi Allah yang bikin kita bisa. Mudah-mudahan Allah mengangkat zikir kita sampai zikir yang paling tinggi. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.